Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang pengertian, faktor, dan juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, materi ini masih dalam bagian bab 1, yaitu tentang harmonisasi hak dan juga kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, kalau di video sebelumnya, di subbab yang pertama, kita sudah belajar tentang makna hak dan juga kewajiban asasi manusia. Nah, kalau di video kedua, yaitu tentang hak dan juga kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita akan masuk di subbab yang ketiga, yaitu tentang pengertian, faktor, dan juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, untuk belajar materi ini, silakan kalian mempersiapkan buku catatan kalian dan juga alat tulis kalian. Kita akan belajar tentang pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kasus pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan salah satu kasus yang sering terjadi atau banyak terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekitar kalian. Nah, secara umum hal ini terlihat dari banyaknya kasus atau berita yang beredar, mulai dari televisi, radio, koran, maupun media sosial lainnya. Nah, contoh kasus yang beredar itu mulai dari kasus korupsi, pembunuhan, sampai pencemaran nama baik. Nah, menurut beberapa pandangan bahwa pelanggaran hak asasi manusia diartikan secara luas. Namun, perlu ditekankan dalam hal ini bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu sangat merugikan orang lain ataupun orang banyak. Pasalnya, banyak yang dilakukan oleh orang maupun diri kita tanpa disadari itu merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya adalah perkataan yang biasa keluar dari bahan candaan yang sampai terlewat batas dan bisa menyakiti perasaan orang lain atau bisa membuat orang lain itu tidak nyaman. Nah, itu merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa kita ketahui atau tanpa kita sengaja itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang lain. Nah, jadi pengertian pelanggaran hak asasi manusia kalian bisa baca di dalam slide video. Nah, secara yuridis atau secara hukum menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, itu adalah pengertian yang secara yuridis, pengertian tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dengan pengertian pelanggaran hak asasi manusia tersebut, maka dalam konteks negara Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara ataupun institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan, penyiksaan, ataupun sebagainya, tetapi berkaitan juga dengan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti rasa ketidaknyamanan, hilangnya rasa aman, munculnya ketakutan, dan juga sebagainya. Pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi begitu saja. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, bentuk pelanggaran hak asasi manusia juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis faktor dan juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Faktor-faktor pelanggaran hak asasi manusia. Di sini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Nah, faktor eksternal pelanggaran hak asasi manusia yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan faktor internal pelanggaran hak asasi manusia yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri sendiri atau dari diri si pelaku pelanggar hak asasi manusia tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, pelanggaran hak asasi manusia itu didorong oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Kalau faktor eksternal itu adalah dorongan atau tekanan seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu di luar diri seseorang, bisa dari lingkungannya, bisa dari kehidupan sosialnya. Sedangkan faktor internal itu adalah dorongan atau tekanan seseorang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang memang muncul dari dalam diri si pelaku tersebut. Berikut ini adalah beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, di sini aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya, sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Dan juga para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang muncul dari masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yang kedua adalah struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Nah, di sini misalnya kesenjangan sosial. Ini memberikan dampak negatif, terlebih memberikan dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kesenjangan sosial itu menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan terjadinya pembunuhan. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat. Nah, pencemaran lingkungan ini misalnya dia muncul dari limbah pembuangan pabrik. Yang keempat adalah belum meratanya pemahaman tentang HAM. Nah, adanya orang atau pihak yang membuat pelanggaran HAM itu menjadi mudah dilakukan karena seseorang itu tidak mengetahui bahwa hal yang dilakukan itu adalah melanggar hak asasi orang lain. Nah, di sini yang dia perlukan adalah pemahaman tentang HAM yang bisa didapatkan di lingkungan sekolah ataupun dari masyarakat dan juga dari kesadaran diri sendiri. Yang terakhir adanya pihak yang membantu dalam mempermudah pelanggaran HAM. Ketidaktegasan penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dalam menangani pelanggaran HAM pada umumnya ini dilakukan dengan cara menyuap sehingga mempermudah seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Nah, itu tadi penjelasan tentang beberapa faktor eksternal yang bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya adalah faktor internal pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang memiliki sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat dipenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya,
Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain juga mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi orang lain. Yang terakhir adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Bentuk-bentuk dan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, berdasarkan sifatnya, pelanggaran hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua. Adapun kedua pelanggaran tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia ringan dan juga berat. Nah, yang pertama adalah pelanggaran HAM ringan. Nah, pengertiannya yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Nah, contohnya, kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, kemudian pencemaran lingkungan yang disengaja, pembulian, pencemooh, dan juga pencemaran nama baik. Nah, itu tadi adalah pengertian dari pelanggaran HAM ringan dan juga contohnya. Selanjutnya, yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Nah, pengertiannya di sini yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Nah, contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan sebagainya. Maka dari itu, penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000, yaitu tentang pengadilan HAM. Nah, berikut contoh pelanggaran HAM berat. Yang pertama adalah kejahatan genosida dan yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida di sini pengertiannya adalah yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan juga kelompok agama. Nah, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengertiannya yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, yang sudah dijelaskan tadi adalah pelanggaran HAM menurut sifatnya. Selain itu, bentuk dari pelanggaran HAM itu ada dua, yaitu diskriminasi dan juga penyiksaan. Nah, selanjutnya contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Marsina. Marsina ini adalah seorang karyawati. Ia adalah seorang aktivis buruh yang mayatnya ditemukan tanggal 9 Mei tahun 1993. Nah, ia tewas dibunuh akibat keterlibatannya dalam demonstrasi buruh pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Yang kedua adalah peristiwa penculikan para aktivis politik tahun 1998. Nah, di sini telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa atau disebut dengan penculikan terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang. Nah, di sini 1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan dan 13 orang belum ditemukan. Yang ketiga adalah kasus bom Bali. Nah, kasus ini menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 November tahun 2002, di mana terjadi peledakan bom oleh sekelompok teroris di daerah Legian Kuta Bali. Nah, total ada 202 orang yang meninggal dunia, baik dari warga lokal maupun turis asing mancanegara yang sedang berlibur. Yang terakhir adalah kerusuhan Tanjung Priuk yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Nah, keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Nah, inilah penjelasan dari pengertian, faktor, dan juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih yang sudah belajar PPKN kali ini, dan semoga apa yang kalian pelajari kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.